Selamat datang di Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan, sebuah kota yang kaya akan budaya dan sejarah. Salah satu ikon paling terkenal di sini adalah Patung Bekantan. Patung Bekantan ini terletak di kawasan Siring, tepatnya di tepi Sungai Martapura. Bekantan atau yang juga dikenal sebagai monyet Belanda adalah primata endemik Kalimantan yang menjadi simbol konservasi satwa liar. Kawasan Siring Martapura adalah tempat yang sempurna untuk bersantai sambil menikmati pemandangan sungai. Di sini pengunjung bisa melihat langsung keindahan alam serta aktivitas warga setempat yang memanfaatkan sungai untuk berbagai kegiatan. Patung ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga memiliki makna penting bagi masyarakat Banjarmasin. Sebagai simbol perlindungan lingkungan, patung Bekantan mengingatkan kita akan pentingnya menjaga habitat asli dan keanekaragaman hayati di Kalimantan. Jadi, jika Anda berkunjung ke Banjarmasin, jangan lewatkan kesempatan untuk melihat patung Bekantan dan menikmati keindahan Siring Martapura. Tempat ini bukan hanya simbolis kota, tetapi juga cerminan kekayaan alam dan budaya Kalimantan Selatan. Sekarang kita lagi ada di destinasi wisata pilihan pertama Rumah Adat Banjar, Rumah Ano. Sekarang kita lagi ada di depan pintu Rumah Ano. Mari kita masuk. Rumah Ano, yang juga dikenal sebagai rumah bubungan tinggi, adalah salah satu rumah tradisional khas Banjar. Rumah ini dibangun pada tahun 1925 dan menjadi salah satu contoh terbaik dari arsitektur tradisional Banjar. Saat memasuki Rumah Ano, kita bisa melihat berbagai ornamen dan perabotan khas yang mencerminkan kehidupan masyarakat Banjar pada masa lampau. Setiap detail di rumah ini memiliki makna dan cerita tersendiri. Rumah Ano kini berfungsi sebagai museum yang menyimpan berbagai artefak dan koleksi bersejarah. Pengunjung dapat belajar tentang adat istiadat seni dan budaya Banjar melalui berbagai pameran yang ada di sini. Rumah Ano sendiri terdiri dari 2 lantai. Pada lantai pertama, terdapat replika peninggalan, atribut pernikahan adat Banjar, dan lukisan indah yang bersejarah. Selanjutnya, pada lantai 2, kita bisa membeli cenderamata tradisional khas Banjar, seperti baju dan tas motif sasirangan, tas purun, bahkan aksesoris yang unik dan cantik. Adapun saat mengunjungi Rumah Ano, kita tidak dikenakan biaya, cukup mengisi buku tamu, maka kita bisa melihat dan merasakan suasana khas Banjar sebelum masa modern. Lokasinya yang strategis di pusat kota Banjarmasin membuat Rumah Ano mudah diakses oleh wisatawan. Rumah ini menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang wajib dikunjungi. Tidak hanya menyimpan sejarah, Rumah Ano juga menjadi pusat kegiatan budaya. Di sini sering diadakan berbagai acara seperti pertunjukan seni, lokal karya, dan pameran yang memperkenalkan budaya Banjar kepada generasi muda. Rumah Ano adalah simbol dari kekayaan budaya dan sejarah Kalimantan Selatan. Dengan mengunjungi tempat ini, kita bisa lebih memahami dan menghargai warisan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita. Kita dan teman-teman menuju ke Menara Pandang untuk naik klotok bersama mereka. Ya.
Sebelum menuju ke Pulau Kembang, kita bisa singgah terlebih dahulu ke Basiri untuk melakukan ziarah. Di sana juga tersedia musola untuk melakukan ibadah. Sedikit penjelasan mengenai Kubah Basiri. Kubah Habib Basiri adalah sebuah makam keramat seorang ulama yang menjadi objek wisata ziarah di Banjarmasin. Kubah ini terletak tidak begitu jauh dari jembatan tol menuju kawasan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Tak jauh dari Kubah Habib Basiri terdapat pula makam-makam lainnya, antara lain makam keponakan Habib Basiri, yakni Habib Batilantang, atau bisa disebut Habib Ahmad bin Hasan bin Alwi bin Idrus Bahashi. Untuk menuju Kubah Habib Basiri bisa ditempuh lewat jalur darat dan sungai. Kemudian saat berada di Kubah Habib Basiri, kita akan melihat beberapa makam keramat lainnya. Setibanya di pulau, travelers akan disambut oleh monyet-monyet dan tiket masuknya pun terjangkau, hanya sekitar 3.500 per orang. Meskipun fasilitas wahana bermain di pulau ini tidak terawat, keindahan alamnya masih sangat menawan. Framelands Music. Di dalam kawasan hutan wisata ini terdapat altar yang memperuntukkan sebagai tempat meletakkan sesaji bagi penjaga Pulau Kembang yang dilambangkan dengan dua buah arca yang berwujud kera berwarna putih atau Hanuman oleh masyarakat dari etnis Tionghoa Indonesia yang mempunyai kaul atau nazar tertentu. Seekor kambing jantan yang tanduknya dilapisi emas biasanya dilepaskan ke dalam hutan Pulau Kembang apabila sebuah permohonan berhasil atau terkabul. Hai semuanya, saat ini kami sedang berada di Pulau Kembang, Kalimantan Selatan, di mana keindahan alam dan kehidupan masyarakat lokal menjadi daya tarik utama. Nah, di sini kami akan mengungkap lebih jauh keindahan dan tantangan di Pulau Kembang. Pulau Kembang adalah sebuah delta yang terletak di tengah Sungai Barito yang termasuk di dalam wilayah administratif Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Pulau Kembang terletak di sebelah barat kota Banjarmasin. Pulau Kembang ditetapkan sebagai hutan wisata berdasarkan SK Menteri Pertanian nomor 788 KPT SUM 12 1976 dengan luas 60 hektar. Pulau Kembang merupakan habitat bagi kera ekor panjang atau monyet dan beberapa jenis burung. Kawasan Pulau Kembang juga merupakan salah satu objek wisata yang berada di dalam kawasan hutan di Kabupaten Barito. Kemunculan pulau yang baru ini bagi masyarakat Banjar dianggap aneh dan akhirnya dijadikan tempat bernazar. Apabila mereka ke Pulau Kembang tak lupa membawa sesajian seperti pisang, telur, nasi, ketan, dan lain-lain. Kesemuanya selalu disertai mayang pinang dan kembang-kembang. Ini tempat sejarah Pulau Kembang. Ini adalah bagai penunggunya, memang ini dipercayakan orang. Jadi kedatangan ikan motornya ketika Kami di sini ingin kunjungan biasa. Iya. Yang pertama itu, kedua Bagaimana proses orang mati ke sini. Yang pertama orang mati ke sini itu memang orang itu sakit, orang keadaan sakit, tahunya diberikan bila sembuh.
orang membawa mayang seperti itu. Nah, jadi ibaratnya tuh semua dari orang yang datang nih. Pertama, yang kedua pulang bawa makanan dan sama telur. Nah, telur itu diserahkan sama monyetnya, itu tanda orang itu datang sebagai tandanya apa, ada nama niatannya, jadinya dibayar aja sama dia. Jadi ibaratnya setiap orang datang ini bukan yang di Banjar ini aja, seluruh orang Kalimantan, ada dari Kalteng ya. Kalau keliling bang datang sampai Bubuhan Dayak tuh datang. Yang asli sih. Ini bang. Boleh. Yang di sini. Jadi ini pagi di sini bisa. Kalau di Terus pagi. Ke sini. Dari jas. Sesajen ini biasanya diberikan kepada sekelompok monyet. Berdasarkan versi-versi tersebut, di atas jelaslah mengapa pulau ini dinamakan Pulau Kembang. Karena setiap orang yang berkunjung, berkreasi atau berhajat ke tempat ini selalu dibarengi dengan acara penaburan kembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sedang berada di Masjid Sultan Suryansha yang mana menjadi bagian penting dalam sejarah Banjarmasin dan Kalimantan Selatan. Di sini kami akan mengungkap lebih dalam tentang masjid ini yang mana dibangun oleh Sultan Suryansha atau juga Pangeran Samudra. Beliau adalah ibu pemersatu yang membawa perubahan besar melalui keberanian dan kebijaksanaannya. Masjid Sultan Suryansha merupakan salah satu masjid tertua dari 3 masjid tertua di kota Banjarmasin. Masjid Sultan Suryansha dibangun pada masa pemerintahan Sultan Suryansha 1526 sampai 1550. Dan beliau adalah Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam. Masjid Sultan Suryansha dibangun dengan gaya arsitektur khas Banjar. Konstruksinya berupa rumah panggung berbahan dasar kayu ulin dengan atap tumpang 3 dan hiasan mustaka di bagian atapnya. Masjid ini berada di area lahan dengan ukuran 30 x 25 meter dengan ukuran panjang 15,50 meter, lebar 15,70 meter, dan tinggi 10 meter. Selain itu, lengkungan di bagian muka mimbar dihiasi kaligrafi Arab. Keunikan masjid ini, atap bagian mihrab terpisah dari bangunan induk. Kemudian, pintu di sebelah barat dan timur masjid terdapat inskripsi Arab berbahasa Melayu yang ditulis dalam bidang berukuran 0,5 x 0,5 meter. Masjid Sultan Suryansha memiliki pola ruang diadaptasi dari Masjid Agung Demak. Arsitektur masjid ini memiliki banyak simbol tersirat yang jarang diketahui generasi muda sekarang. Bagian bawahnya berupa bangunan tempat sholat menyimbolkan syariat berupa ilmu tentang Islam. Tingkatan kedua berupa badan masjid yang beratap melandai dan bangunannya yang persegi 4 merupakan simbol kerajaan syariat Islam. Tingkatan ketiga wujudnya sama seperti yang pertama dan kedua, namun ukurannya lebih kecil, menyimbolkan hakikat Islam yaitu yang menolong.
Artinya, setelah dapat ilmu tentang Islam, sudah dipraktekkan, lalu untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari harus ada yang menolong. Selain itu, arsitektur bangunannya ini menyimbolkan arti lainnya, yaitu adanya pengaruh besar Kerajaan Demak dalam penyiaran Islam di Kalimantan Selatan. Arsitektur Masjid Demak dipengaruhi oleh arsitektur Jawa kuno pada masa Kerajaan Hindu. Identifikasi pengaruh bangunan tersebut terlihat pada 3 aspek pokok, yaitu atap meru, ruang keramat atau cela, dan tiang guru. Meru merupakan ciri khas bangunan suci di Jawa dan Bali. Bentuknya berupa atap bertingkat dan mengecil di bagian atasnya sebagai wujud lambang vertikalitas kekuasaan ke atas. Masjid Sultan Suryansyah menggunakan atap meru. Atap masjid dibuat besar dan terkesan dominan sehingga kesan ruang di bawahnya merupakan ruang suci yang biasa disebut cela. Sedangkan tiang guru melingkupi ruang cela yang terletak di depan ruang mihrab. Secara kosmologi, celah lebih penting dari mihrab. Bagi wisatawan yang memasuki kompleks Masjid Sultan Suryansyah, sering berdecak kagum, khususnya melihat peninggalan-peninggalan kuno yang masih dapat disaksikan kendati usianya sudah 4 abad. Barang-barang kuno tersebut memang erat hubungannya dengan sejumlah barang dari bagian masjid tertua tersebut. Peninggalan yang masih dapat disaksikan antara lain pada mimbar yang terbuat dari kayu ulin, salah satu kayu yang tumbuh di Kalimantan dan dikenal sebagai kayu yang paling kuat. Orang awam menyebutnya kayu besi.